Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah menyesali atau Tuhan tidak pernah menyesal karena Ia memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas, yang di luar jangkauan pemikiran manusia, yang berada di luar waktu, yang tidak berubah, dan Ialah Tuhan yang memiliki rencana ilahi yang sempurna. Penyesalan, rasa penyesalan umumnya merupakan hasil dari ketidaktahuan, hasil dari kesalahan, atau ketidakberlakunya kasih di dalam kehidupan. Dengan sifatnya yang sempurna, dengan sifat Allah yang abadi dan sempurna, Ia tidak mengalami penyesalan seperti yang dilakukan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk memahami hal yang demikian, ada ilustrasi yang tentu ilustrasi ini sering kita dengar. Kita mengingat dan mengetahui ilustrasi ini. Di sebuah desa kecil ada seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Anaknya tersebut bernama Lukas. Namun Lukas memiliki perangai atau sikap yang tidak baik. Lukas adalah anak yang penuh semangat, tetapi seringkali jatuh di dalam kecerobohan. Pada suatu hari, Lukas merasa tidak puas dengan kehidupannya di desa. Ia membayangkan kehidupannya yang glamor, yang penuh petualangan, yang berada di kota besar. Dengan penuh semangat, Lukas meminta bagian dari warisan ayahnya untuk memulai hidup baru di kota. Meskipun sang ayah merasa berat hati, ia tetap memberikan bagian warisan kepada Lukas dengan harapan ia akan belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Lukas pergi ke kota dan segera menghabiskan semua uangnya untuk hidup mewah. Ia membuat banyak teman dan hidup dengan gaya yang sangat glamor. Namun seiring berjalannya waktu, tentu uang yang dimilikinya, uang hasil warisan tersebut habis. Dan kemudian ia pun dijauhkan oleh teman-temannya. Lukas mulai merasa kesulitan dan kelaparan. Sampai akhirnya ia tidak memiliki tempat tinggal lagi dan terpaksa bekerja sebagai penggembala domba atau pekerjaan yang keras begitu untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari ketika Lukas sedang memberi makan ternaknya, memberi makan domba-dombanya, ia merasakan perasaan yang sangat putus asa. Ia menyadari bahwa pekerjaan di rumah ayahnya, hidup bersama ayahnya jauh lebih baik daripada ia berusaha di dalam dirinya sendiri. Karena ia belum mampu. Dengan penuh penyesalan, Lukas memutuskan untuk pulang dan meminta maaf kepada ayahnya. Berharap setidaknya bisa menjadi salah satu pekerja di rumah. Sementara itu sang ayah yang telah lama menunggu kepulangan anaknya selalu melihat ke arah jalan dengan penuh harapan. Suatu hari dari jauh ia melihat sosok yang mirip dengan Lukas. Suatu hari dari kejauhan ia melihat sosok yang mirip dengan Lukas berjalan ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, ayahnya berlari menghampiri Lukas, memeluknya erat dan mencium kepalanya. Lalu Lukas berkata, "Ayah, aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut anakmu." Lukas datang dengan penuh kesedihan. Namun sang ayah menjawab, "Anakku, kau telah kembali, itu yang terpenting, kami akan merayakan kepulanganmu." Ayah tersebut memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makanan yang enak, memberikan ia pakaian yang baik, dan memberikan cincin pada jarinya. Pesta besar pun diadakan sebagai tanda syukur di atas kembalinya Lukas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kisah ini menggambarkan bahwa Allah tidak memiliki penyesalan, atau ayah tersebut tidak memiliki penyesalan kepada anak tersebut. Allah yang Maha Pengasih, melalui perumpamaan tersebut dikisahkan ayah melambangkan kasih Allah yang tanpa syarat
dan penuh dengan kasih dan pengertian. Bahkan ketika seseorang berbuat kesalahan dan jauh daripadanya, Allah atau yang digambarkan sebagai seorang ayah tetap menantikan tanpa menyesal, tanpa marah, menyambut kepulangan dengan penuh kasih dan sukacita. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengasihi tanpa syarat dan menerima orang lain dengan penuh pengertian seperti Allah yang selalu mengampuni dan menerima kita kembali. Tuhan tidak menyesali kasih karunia yang diberikannya kepada kita. Tuhan tidak menyesali panggilannya yang diberikan kepada umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu memiliki cinta kasih yang luar biasa, meski kerap kali, berulang kali kita jatuh di dalam dosa dan perbuatan yang mendukakan hati. Dosa dan perbuatan yang tidak baik dari manusia tidak mengurangi atau membatalkan kasih karunia dan panggilan Tuhan kepada manusia. Namun manusia seharusnya yang telah menerima kasih karunia dan mengetahui panggilannya mau bertobat dan meninggalkan segala dosa dan kelemahannya, datang kepada Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan yang baik. Kiranya firman kehidupan bagi kita pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk setia kepada Tuhan karena Ia penuh dengan kasih karunia bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kebaikan, terima kasih atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tetap merasakan meskipun di dalam perjalanan kehidupan kami sering kali lalai dan terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Tetapi Engkau menyambut kami tanpa penyesalan, tanpa merasa bahwa kami tidak layak. Tetapi tangan-Mu begitu luas untuk dapat memeluk kami kembali dan menyambut kami untuk masuk dan menerima kasih-Mu. Kiranya Tuhan mengingat kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu setia kepada-Mu di dalam setiap perbuatan dan pekerjaan kami. Meskipun kami kerap kali jatuh di dalam tantangan, tetapi kiranya hati kami diteguhkan untuk mau diperbaharui, dikembalikan, dan berusaha terus, berjuang terus untuk taat dan setia kepada perintah-Mu. Jauhkan kami Tuhan daripada mara bahaya, tantangan zaman yang membuat kami menjauh daripada-Mu. Tapi kiranya dengan ketekunan dan ketaatan mendengar firman-Mu, kami semakin diteguhkan untuk setia menjadi anak-anak-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulan
Hangatkan tekad, bersatulah. Kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus. Hidup benar jadi teladanlah. Senin HKBP, bersinarlah, kobarkanlah dengan rahmat Tuhan. Kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan